Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Para ikhwah dan bila ada para akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Fadhal mungkin dekat sedikit, enggak kenapa-napa. Jangan jauh-jauh. Dalam hadis ya disebutkan orang yang malu terhadap ilmu, sayang nanti dia enggak mendapatkan keutamaan. Para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah, semoga semuanya kabarnya sehat ya. Dan jangan tegang-tegang, santai. Kita cuma mau belajar bersama ya, sama-sama memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kali keduanya saya datang ke masjid ini. Kali pertama yaitu di waktu duha juga, waktu itu pengajian umum ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ini kali kedua saya diminta dan saya minta maaf mungkin sama panitia agak lambat jawabnya dan sudah sabar menghubungi, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa duduk di masjid ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan modal yang waktu ini sama-sama bisa kita manfaatkan untuk yang lain ya. Setiap dari kita bisa memanfaatkan waktu ini terserah kepada kita. Allah berikan pilihan kepada kita. Kita manfaatkan kepada ketaatan, kita manfaatkan dalam hal yang mubah. Bahkan kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk melaksanakan atau memanfaatkan waktunya kepada maksiat Allah walaupun Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Sehingga para ikhwan rahimani rahimakumullah, waktu yang kita pilih manfaatnya untuk apa kita lakukan, ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia dia tidak punya kehendak mutlak, tapi dia punya pilihan atas apa yang ia ingin lakukan. Dan karena pilihan itu dia diberikan apa? Ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, adapun judul yang kita ingin bahas di pertemuan kali ini yaitu ketika seorang hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah? Bukan ya, sudah tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah Fathu Makkah sudah tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun hijrah secara umum yaitu hijrah dari keburukan kepada kebaikan, hijrah dari jahal, ketidaktahuan kepada belajar kepada ilmu, hijrah dari yang tadinya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala kepada lingkungan yang baik, lingkungan yang mengingatkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah amalan besar. Dan judul kita adalah ketika hijrah itu menjadi alasan seorang untuk tidak produktif. Ya. Seringkali ada orang-orang hijrah, kemudian dia setelah hijrahnya bukan menjadi orang yang produktif, orang yang semangat, tapi justru meninggalkan beberapa hal yang manfaat untuk dia dan bertanggung jawab
atau meninggalkan tanggung jawab yang wajib dia lakukan. Para ikhwah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada judul ini, kita fahami dulu tadi hijrahnya adalah amalan apa? Baik. Tadi apa yang kita katakan tentang hijrah? Hijrah itu berpindah dari suatu yang buruk kepada apa? Yang baik. Ini suatu amalan yang baik. Gak ada satupun orang yang mengatakan hijrah itu buruk, gak ada. Bahkan hijrah itu ada sampai yaumul qiyamah. Ya. Dan didorong seorang untuk dia berhijrah dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik. Namun terkadang dalam proses hijrah itu banyak orang ia tersesat di jalan. Banyak orang yang salah kaprah memahami apa? Hijrah. Banyak fenomena-fenomena orang dapat hidayah, tersadarkan atas kesalahan-kesalahan dia, jauh dari agama Allah, umur yang sudah berjalan, kemudian dia jauh dari agama Allah, sudah 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak pernah belajar bagaimana tata cara sholat, tidak pernah belajar bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran, bahkan Al-Fatihah dia nggak pernah tahu tafsirnya. Padahal sehari 17 kali dia baca Al-Fatihah. Tidak pernah tahu tata cara bersuci yang benar. Tidak pernah tahu mana kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia sadar, dia ingin belajar. Dia ingin mendapatkan manfaat yang baik. Maka ini adalah satu langkah yang baik. Namun banyak sekali orang yang ketika hijrah, syaitan tidak diam, tidak tinggal diam, dan menggoda dia. Dan syaitan ketika menggoda para ikhwah, ia menggoda dengan berbagai cara, ya, berbagai macam, tidak dengan satu macam cara. Disebutkan oleh para ulama, ketika seorang jauh dari agama Allah, maka syaitan suruh dia untuk bermaksiat. Lihat. Ketika seorang jauh dari agama Allah, maka syaitan menggoda dia untuk apa? Kufur atau bermaksiat. Tapi ketika seorang sedang mendekatkan diri pada Allah, apa yang disuruh oleh syaitan? Apa syaitan suruh dia maksiat? Kira-kira mau gak? Kalau sedang di masjid lagi mau belajar, disuruh maksiat, mau? Gak mau. Disuruh nyembah Allah? Gak mau. Maka syaitan akan menyibukkan dia dari amalan yang utama kepada amalan yang tidak utama. Syaitan akan membuat waktu dia penuh dengan amalan-amalan yang sunnah, kemudian dia meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Sehingga bagaimana seorang, ya, ketika dia berhijrah, apa yang dia harus lakukan? Tentu belajar. Tentu apa? Belajar, berilmu. Mana amalan-amalan yang wajib dia lakukan dan mana amalan-amalan sunnah yang dia harus lakukan. Mana yang didahulukan ketika antara ada kewajiban dan ada amalan sunnah, dan mana yang dia ambil, apakah keutamaan yang bisa dia iringi di antara wajib dan sunnah, atau hanya memilih salah satunya dan meninggalkan yang wajib. Syaitan menggoda dia di antara amalan-amalan tersebut. Dan di antara, ya karena ini sebagian anak muda yang hubungi saya, di antara masa yang paling baik itu adalah masa muda. Nah, para bapak-bapak, para ikhwah, masa muda sampai umur berapa? Kata para ulama, masa muda sampai 40 tahun lebih, sampai 50 tahun. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali umurnya berapa? 40 tahun. Ketika di masa 40 tahun justru seorang ada di maksimal masa mudanya dia. Insya Allah masih masuk sebagian rata-rata muda, sebagian sudah di akhir masa mudanya dia, lihat. Masa muda ini adalah masa seorang produktif. Dia bisa beramal. Dia bisa melakukan banyak kegiatan. Dan masa muda ini di antara masa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, ketika seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Tema yang kita mau bahas adalah tema yang bagaimana syaitan merusak masa mudanya kita. Bagaimana syaitan tidak ingin kita mendapatkan kemaksimalan di masa mudanya kita.
Syaitan tidak ingin kita meraih kebaikan di masa mudanya kita. Kenapa? Karena masa muda adalah masa sa'i, masa seorang bisa berjuang. Masa sehatnya sebelum sakitnya masa mudanya dia. Masa luangnya dia sebelum masa sibuknya dia masa mudanya dia. Ketika seorang sudah beranjak tua, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, kata Allah. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balik penciptaan dia. Maka orang yang sudah tua, berumur, mulai melemah badannya, disibukkan dia dengan kelemahan badannya, walaupun dia mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang muda, syabab. Syabab, sebuah kalimat yang terus didengung-dengungkan. Bahkan di antara 7 golongan yaumul qiyamah, ketika kita berdiri di mahsyar dan setiap dari kita yang berbicara dan antum, ya, kita kehendaki atau tidak kita kehendaki, mukmin dan kafir, pasti Allah bangkitkan dan Allah giring ke mahsyar. Ketika matahari didekatkan kepada kita, ya, dan semua orang mulai merasa ketidaknyamanan di mahsyar dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, kata Rasulullah, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memiliki baju, kemudian tidak disunat, kata Rasulullah, diciptakan kembali. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau begitu satu sama lain saling lihat. Kata Aisyah, tidak sempat, kata Rasulullah, tidak sempat, wahai Aisyah, karena keadaannya lebih dahsyat. Kita lihat orang yang kena tsunami, orang yang kena gempa, tidak peduli orang, tidak mau tahu, ibu lari, anak lari, suami lari, masing-masing menyelamatkan dirinya dulu. Keadaan saat itu yaumul qiyamah keadaannya lebih mencekamkan. Dan kalau seorang yang mau melihat keadaan yaumul qiyamah, huru-hara hari kiamat, ia bisa membaca surat At-Takwir, Al-Insyiqaq, dia baca surat-surat tersebut. Kemudian dia mendapati bagaimana keadaan yaumul qiyamah, keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Yang Allah guncangkan buminya, Allah lelehkan langitnya. Dalam keadaan tersebut ternyata ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan Allah. Siapa di antara 7 golongan tersebut? Dzukira minha, disebutkan darinya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Subhanallah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah, di atas ta'abbud, di atas tauhid, di atas keridhaan Allah. Allah lindungi di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat harta wala anak. Hari setiap orang berputar-putar mencari bantuan. Subhanallah, 7 golongan tersebut, sab'atun, kata Rasulullah, 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih, Allah lindungi dia di bawah naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia isi masa mudanya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat ayat-ayat ini atau hadis riwayat-riwayat tersebut, kita melihat bahwasannya masa muda ini masa keemasan. Bayangkan ditanya yaumul qiyamah ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk kepada golongan yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diutus seorang nabi kecuali dia di puncak masa mudanya dia, masa produktifnya dia, masa semangatnya dia. Maka syaitan gak mau masa muda ini berjalan dengan mulus, gak mau dia. Dia mau merusaknya. Yang jauh dari agama Allah tadi, dirusaknya dengan apa? Disuruh maksiat. Disuruh dia bergaul dengan pergaulan bebas. Disuruh dia melakukan hawa nafsunya. Dan terkadang bukan cuma anak muda, hatta yang sudah nikah, lihat. Hatta yang sudah nikah, di umur-umur muda, masih memiliki hawa nafsu. Diikuti hawa nafsunya. Diperbudak oleh syaitan dengan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu tidak selalu berkaitan dengan apa? Lawan jenis. Terkadang sifat malas. Malas belajar agama Allah. Malas beribadah. Malas sholat. Malas mendirikan syariat.
Itu ada di dalam diri kita semua. Ana yang bicara dan antum semua. Subhanallah, para ulama ketika menjelaskan tentang sabar, sabar itu enggak selalu berkaitan dengan musibah. Kata para ulama, sabar juga dalam ketaatan. Betapa banyak orang sabar kalau ketimpa musibah, tapi enggak sabar suruh sholat 5 waktu, enggak sabar, enggak kuat. Betapa banyak orang sabar ketika ketimpa kesulitan, tapi nggak sabar disuruh istiqamah belajar ayat-ayat Allah, nggak sabar, nggak kuat. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi ternyata berjuang itu di masa muda bukan cuma berjuang kalau lagi sulit, bukan. Justru berjuang dia mengendalikan hawa nafsu dia. Dan ketika kita berbicara hawa nafsu, tidak selalu berkaitan dengan lawan jenis, bukan. Tapi juga berkaitan dengan apa? Perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji, semua dari ini memiliki tingkat kelelahan, kecapean. Salat 5 waktu, kalau bisa manusia gak mau salat. Makanya di antara nikmat di jannah sudah ada tidak ada beban ibadah, enggak disuruh salat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh haji, ada enggak? Enggak ada. Karena ternyata beribadah kepada Allah disuruh apa? Disuruh seorang berusaha, berjuang. Dan jiwa itu enggak suka yang seperti ini. Jiwanya manusia maunya apa? Santai. Ya. Para ikhwah rahimakumullah, itu kalau seorang jauh dari agama Allah. Kalau seorang dia semangat belajar tadi, sudah hijrah, ada semangat, dia mau beribadah kepada Allah, apa yang syaitan rusak dari dia? Yang syaitan rusak dari dia adalah dibuat dia ya meninggalkan keutamaan yang bisa dia gabungkan. Dibuat dia tidak punya pilihan kecuali mengerjakan dan mendapatkan hasil yang sedikit. Sebagian orang kalau sudah senang belajar agama, tidak mau bekerja, gak mau belajar, gak mau sekolah, gak mau dia mencari nafkah. Sebagian orang seperti itu, malas, maunya dia duduk di masjid, maunya dia tidak memiliki apa? Beban tanggung jawab, maunya cuma belajar. Apakah ini benar? La. Ternyata ini juga dari tipu dayanya syaitan. Syaitan seringkali ya menanamkan pada benak manusia tawakal yang salah. Dia bertawakal, dibuat manusia bertawakal tanpa dia yas'a, berusaha. Dihiasi oleh syaitan untuk menggabungkan antara memiliki tujuan hidup di dunia dan akhirat. Disuruh tinggalkan. Padahal tidak ada ayat dalam Al-Quran, lihat, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, lihat, seseorang meninggalkan dunianya 100%, tidak ada. Enggak ada ayat dalam Al-Quran. Bahkan Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kamu apa dari dunia. Dan yang kita ingin bahas ini di bagian kedua. Karena rata-rata di sini datang ke masjid, saya nggak perlu bahas orang yang nggak mau belajar. Kenapa? Ini lagi belajar, alhamdulillah. Tapi yang kita bahas adalah bagian kedua. Kita mau bahas ketika kita sudah memiliki semangat belajar, jangan sampai tertipu oleh syaitan. Sebagian bahkan menghilangkan masa depannya di dunia. Bukan berarti dia tidak belajar. Belajar itu baik. Tapi seorang apa? Mengesampingkan kehidupan dunianya, sama sekali meninggalkan kehidupan dunia, hanya duduk di masjid, maunya ibadah, tidak mau bekerja sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam athar? Apa bedanya athar dengan hadis? Athar itu yang diriwayatkan dari Nabi atau dari selain Nabi SAW. Bahwasanya Umar ketika menjadi khalifah, ia mengatakan, inna sama la tumtiru dhahaban. Subhanallah. Ketika ada orang-orang yang duduk di masjid, tidak mau bekerja, tidak mau cari nafkah, apa kata Umar? Inna sama la tumtiru dhahaban. Sesungguhnya
langit ini tidak menurunkan hujan emas. Apa Umar bilang Allah gak mampu turunkan hujan emas? Bukan itu yang Umar maksud. Tapi Umar menjelaskan kepada orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah di dalam alam semesta ini, yaitu berusaha. Kata Umar, inna sama, sungguhnya langit, la tumtiru dhahaban, tidak akan hujan emas. Maka Umar suruh keluar orang-orang yang duduk setiap hari di masjid tidak mau keluar cari nafkah, disuruh keluar oleh Umar cari nafkah. Subhanallah, lihat. Sebagian orang bilang apa? Sudah, kalau hijrah belajar, fokus belajar, tidak usah pikirkan dunia, tidak usah urus dunia. Apa betul? Salah. Kalau berlebihan khawatir terhadap dunia nggak boleh. Tapi seorang mencari nafkah, kemudian dia menyiapkan apa yang dia mampu, melakukan kegiatan apa yang dia bisa dari keduniaannya untuk memberikan manfaat pada dirinya, ini matlub, diminta di dalam syariat. Ya, kita lihat. Ada 2 hadis yang menjadi dasar yang kita akan bahas ini. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dan hadis ini hadis yang sangat luar biasa. Yang kebanyakan dari kita hafal hadis ini, tapi tidak pernah baca riwayat dan syarah makna dari hadis ini. Lihat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tentang doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ummu Salamah, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata jika selesai dari salat subuh, selesai dia salam, selesai dari salat subuhnya, ia berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Majah. Bahwasannya kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu mengatakan setiap habis sholat subuh, fajar, setelah dia bangun beribadah kepada Allah SWT, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, Allahumma, ya Allah, wahai zat yang aku sembah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Subhanallah. Syekh Abdul Razzaq rahimahullah, Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, dia seorang pengajar di Masjid Nabawi dan masih hidup sekarang. Ia mengatakan apa? Mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini dengan begitu luar biasa. Kata Syekh Abdul Razzaq, ketahuilah yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah tujuan hari setiap muslim. Setiap hari muslim ketika bangun dari tidurnya tidak akan lepas tujuannya dari 3 hal ini. Ya, seorang ketika bangun mau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sehingga Rasulullah SAW setiap kali bangun dari tidurnya, dia menentukan tujuan hidupnya di hari ini. Ini bermanfaat bukan cuma buat anak-anak SMA, kuliah, bukan, buat kita semua. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 tujuan hidup yang kalau kita cari-cari tujuan orang hidup yang lain-lain, maka masuk kepada 3 perkara ini. Masuk kepada ilmu yang manfaat, masuk kepada rezeki yang baik, masuk kepada apa? Amalan yang diterima. Dan ini seharusnya seorang muslim setiap hari seperti ini. Dan kata Syekh Abdul Razzaq, lihat, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW minta rezeki yang baik, rizqan thayyibah. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya seorang muslim itu tetap hidupnya nyata, jelas, normal, realistis.
Dia butuh rezeki di dunia dia untuk melanjutkan kehidupan. Dia butuh rezeki di dunia dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi setiap bangun pagi, di antara yang diminta apa? Direndangkan bersama Nabi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Rasulullah merendengkan 3 hal ini untuk memudahkan kehidupannya dia. Subhanallah. Kita lihat hadis ini satu persatu. Rasulullah meminta ilmu yang bermanfaat. Syekh Abdul Razak hafizahullah yang mengatakan apa? Bahwasanya dari sini kita tahu ilmu itu selalu dikedepankan sebelum beramal. Tidak mungkin seorang beramal ibadah. Tidak mungkin seorang bekerja, mencari nafkah kalau dia tidak punya ilmu. Babul ilm qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Makanya Rasulullah minta ini yang pertama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan dari sini juga kita ketahui bahwasannya ilmu itu ada 2. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak apa? Manfaat. Subhanallah. Kalau kita sudah belajar, sudah hijrah, sudah belajar ayat-ayat Al-Quran, ya, tapi ternyata tidak merubah kehidupan kita, kita masih malas, kita masih jauh, tidak baik, kehidupan kita tidak lebih baik daripada sebelum belajar, maka curiga kepada diri kita. Ternyata ilmu itu ada 2, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dilihat dari sisi ilmunya dan di sisi orang yang mendapatkan ilmunya. Dari sisi ilmunya, ilmu yang bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Dari sisi yang menuntut ilmunya, terkadang bisa jadi ilmu itu manfaat, tapi tidak barakah buat diri dia. Zat ilmunya bermanfaat, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa? Ilmu tersebut. Entah dia tidak memahami dengan benar ilmu tersebut, atau entah dia tidak menjalankan ilmu tersebut dengan cara yang benar. Lihat, subhanallah. Jadi seorang ketika sudah hijrah, bagus gak? Bagus. Pasti manfaat gak Al-Quran dan Sunnah? Manfaat. Tapi masalahnya, apakah orang ini betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga dia bisa menjalankan dengan baik? Ini yang pertama diminta, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, para ikhwah rahiman rahimakumullah, apa yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah rizqan thayyib. Rezeki yang baik. Setelah ilmu yang manfaat, seorang butuh rezeki yang baik. Dan ini dijadikan hidup di dalam hidup tujuan kita. Beberapa para ulama, di antara Syekh Utsman Khamis dan lain sebagainya, ketika ditanya seorang yang tidak mau bekerja, tidak mau produktif, tidak mau memiliki penghasilan, tidak mau memiliki pencapaian, kata para masyayikh, ia mengatakan apa? Orang ini orang yang nggak punya tujuan dalam hidupnya. Subhanallah. Dia nggak tahu hadafnya. Tapi kalau orang sejak pagi hari dia bangun, dia punya tujuan hidupnya, maka dia akan berusaha menggapainya. Di antara tujuan hidupnya, dia mau ilmu bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Dan syariat menyuruh kita mencari rezeki. Ketika seorang masuk ke dalam masjid, apa doa masuk ke dalam masjid? Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan aku pintu rahmatmu. Ketika dia keluar dari masjid, apa yang dikatakan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya meminta keutamaanmu. Lihat, cari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Allah memanggil seorang untuk sholat Jumat, selesai dia sholat, apa yang Allah katakan? Fantashiru fil ardh. Suruh bertebaran di muka bumi. Suruh yabtaghu min fadlillah, disuruh apa? Mencari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, subhanallah, syariat balance.
disuruh seorang memikirkan akhiratnya dia, di satu sisi disuruh seorang dia bekerja untuk dunianya dia. Para ikhwah rahimakumullah. Ketika seorang dia belajar syariat, seharusnya belajar syariat itu mewariskan bagi dia semangat. Mewariskan bagi dia apa? Semangat. Ini kumpulkan pertanyaannya, diminta dikumpulkan pertanyaannya. Seorang ketika dia belajar syariat, seharusnya dia apa? Mengambil manfaat, dia menjadi seorang yang produktif, semangat. Kita lihat para ulama, mereka orang-orang yang semangat di dalam masalah dunianya dan apa? Akhiratnya dia. Dia begitu semangat. Syekh Mukhtar ibn Muhammad Amin Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah, ia mengatakan sebuah perkataan yang luar biasa. Dia mengisahkan ketika dia ditanya ya tentang seseorang yang dia belajar ilmu syariat, namun apa? Namun dia tidak bisa menggabungkan antara meraih keduniaannya dia. Jadi ada orang mau belajar syariat tapi tidak mau bekerja, tidak mau belajar untuk dunianya, tidak mau berpenghasilan untuk dunianya. Syekh Muntar mengatakan, sesungguhnya seorang itu dia bisa menggabungkan kehidupan dunianya dan akhiratnya dia. Ia mengatakan dahulu kakek kami, itu dia menceritakan tentang diri dia. Dia nggak bilang di zaman Nabi ini sekarang. Walaupun zaman Nabi itu lebih afdal untuk kita contohkan. Tapi ia mengatakan di zaman yang dekat dan dia masih hidup. Disebutkan apa? Bahwasannya di zaman kakeknya dia, yaitu kakeknya dia, ayahnya menceritakan dahulu kakeknya Nabi dan Syekh Mukhtar, siapa? Syekh. Beliau hidup Masya Allah mufti di Saudi Arabia. Ia mengatakan dahulu kakek kami setiap habis sholat subuh duduk dengan anak-anaknya mengajari mereka Al-Quran. Lihat, mengawali hidupnya dengan apa? Dengan ilmu. Mengajari mereka apa? Al-Quran. Dan dahulu orang cara belajar Al-Quran mungkin tidak ada kertas dan pena dan sebagainya. Sebagian menulis di atas papan. Dibagikan papan-papan itu untuk anak-anaknya hafalkan. Kemudian sampai matahari itu sudah terbit dan syuruk. Selesai syuruk, ayahnya atau kakeknya Syekh Mukhtar, ayah dari ayahnya, mengambil papan-papan tersebut. Kemudian dia mengatakan apa? Adapun waktu belajar telah selesai, sekarang adalah waktu berdiri untuk mencari nafkah. Subhanallah. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya untuk menggabungkan antara hidup untuk akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan rezeki di dalam dunianya dia. Setelah matahari itu terbit, apa? Dia ambil al-wah tersebut, ayat-ayat Al-Quran tersebut, kemudian dia katakan kepada anak-anaknya, berdiri dan sekarang adalah waktunya wabtaghu min fadlillah. Waktunya untuk kalian apa? Bertebaran di muka bumi mencari fadlullah, keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh siapa? Anas radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Anas ya, bahwasannya seseorang anna rajulan minal ansar, seorang dari Ansar, dari ahli Madinah. Ansar itu ahli Madinah yang menyambut Nabi SAW. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, dia minta bantuan dari Nabi, minta harta. Seorang laki-laki dia datang kepada Nabi, dia minta sedekah. Dia minta apa? Sedekah. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu kalau diminta nggak memberi, dia memberi. Tapi setelah memberi biasanya Rasulullah mendidik seseorang. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ama fi baitika syai'. Kata Rasulullah SAW, apakah di rumahmu tidak ada apa-apa? Qala bala. Dia bilang ada. Saya memiliki sesuatu. Dia punya, ada harta yang dia miliki. Kemudian dia menyebutkan dua harta. Dia memiliki dua benda.
Maka kata Rasulullah, "I'tini bihima." Bawa kedua benda itu kepadaku, kata Rasulullah. Lihat, orang ini datang minta kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa orang ini enggak sholat? Sholat. Sahabat Nabi duduk belajar Al-Quran, tapi ketika butuh perkara dunianya, dia minta kepada Rasulullah SAW, minta sedekah. Dia tidak memiliki kematangan, kecerdasan untuk memikirkan perkara dunianya dia. Maka Rasulullah SAW melihat, mengajarkan kepada dia ajaran tarbiyah nabawiyah, pendidikan nabawi. Apa yang Rasulullah SAW katakan? "I'tini bihima." Datangkan dua benda itu kepadaku. Fa'atahu bihima. Maka orang tadi mendatangkan dua benda tadi kepada Rasulullah SAW. Fa'akhadhahuma. Maka Rasulullah SAW mengambil kedua benda tersebut. Ya. Kemudian apa? Fa'akhadhahuma biyadihi. Mengambil kedua benda tersebut dengan tangannya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang lain, "Qala may yashtari hadain." Siapa yang mau membeli dua benda ini? Dilelang oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang mau beli apa? Dua benda ini. Qala rajulun. Berkata salah seorang, "Ana akhudhuhuma bidirham." Salah seorang melihat butuh benda tersebut, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ambil benda itu dengan 1 dirham harganya." Qala may yazid ala dirham. Kata Rasulullah, ada lagi gak yang bisa lebih dari 1 dirham belinya? Ada yang bisa hargai lebih tinggi gak? Kata Rasulullah. Marrataini aw thalath, 2 atau 3 kali, kata Rasulullah. Qala rajulun, berkata seorang, "Ana akhudhuhuma bidirhamain." Dia bilang, saya ada yang angkat tangan lagi, saya ambil benda tersebut dengan 2 dirham. Fa'atahuma iyah. Maka Rasulullah kasih 2 benda itu kepada orang tersebut, dijual, kemudian diambil 2 dirham oleh Rasulullah. Wa akhadha dirhamain wa a'tahuma al-ansari. Maka 2 dirham ini diberikan Rasulullah kepada orang tadi yang memiliki benda ini, yang meminta kepada Rasulullah SAW. Wa qala, setelah itu Rasulullah berkata apa? Apa sudah sampai situ jual benda selesai? Bukan. Lihat pendidikan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Wa qala ishtari bi ahadihima ta'aman fanbidhu ila ahlik washtari bil akhar quduman fa'tini bihi. Kata Rasulullah, beli dengan 1 dirham ini makanan dan bawa pulang ke keluargamu, kasih keluargamu makan. Dan beli dengan 1 dirhamnya benda lain, kemudian datangkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Fa'atahu bihi. Maka datangkan kepada Rasulullah SAW. Fashadda fihi Rasulullah SAW udan biyadihi thumma qala. Kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian diikat oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan ikatan. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan kayu. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan alat ini, dengan benda yang tadi dia beli, idhab fahtatib wabi'. Kata Rasulullah SAW, dengan benda tadi, itu zahirnya alat untuk dia apa? Memotong kayu. Kata Rasulullah SAW, dengan benda ini pergi cari kayu, kata Rasulullah SAW. Kemudian jual kayu-kayu tersebut, kata Rasulullah SAW. Lihat. Wala urinaka 15 yauman. Dan jangan sampai aku melihatmu 15 hari ke depan. Sudah bekerja oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Fadhahaba ar-rajul yahtatib wa yabi'. Faja'a wa qad asaba 10 darahim fashtara bi ba'dihha thawban wa bi ba'dihha ta'aman. Subhanallah, setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengambil kayu yang dia jual, dia membawa 10 dirham dan dari 10 dirham itu dia bisa membeli baju dan makanan untuk keluarganya. Subhanallah, lihat. Ya ikhwah. Ini tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seseorang itu hidupnya realistis, bukan cuma disuruh baca Quran, tidak keluar dari tempat tinggalnya dia. Kemudian disuruh hijrah, sadar belajar agama, kemudian meninggalkan dunianya. Datang seseorang kepada Ibnu Utsaimin rahimahullah, rekamannya dalam YouTube dan lain sebagainya.
Ia bertanya, wahai Syekh, saya datang dari negara lain, kemudian saya datang tadinya untuk bekerja. Saya memiliki gaji 3.000 rial. Lihat, 3.000 rial dia bilang. Kemudian saya memiliki saudara yang memberikan nafkah kepada saya, bisa kasih saya nafkah. Saya punya saudara yang bisa infak, sedekah buat saya. Apakah saya boleh meninggalkan kerja, saya belajar dulu di sini sementara sampai saya pulang? Kata Ibn Utsaimin apa? Adapun engkau mau belajar sementara di sini, kata Ibn Utsaimin, bagus. Dan saudaramu bisa memberikan nafkah, infak, selama kamu belajar, maka bebanmu atau tujuanmu, bukan bebanmu, tujuanmu mencari nafkah di sini telah selesai. Mendapatkan nafkah. Akan tetapi istrimu memiliki hak darimu untuk diberi nafkah. Maka minta izin dulu kepada istrinya. Lihat, subhanallah. Ini orang mau belajar ilmu sementara, bukan selamanya. Kemudian dia mau meninggalkan pekerjaannya untuk bisa belajar sementara. Beda ya keadaannya dengan anak-anak yang masih ditanggung oleh orang tuanya. Bisa ke pesantren, alhamdulillah, manfaatkan. Bisa belajar agama, bisa kuliah, manfaatkan. Karena akan datang satu waktu nanti, ketika dia mau berhenti sebentar, tidak bisa, dia punya tanggung jawab. Maka disuruh dia meminta izin dari apa? Dari keluarganya, dari istrinya. Subhanallah. Luar biasa kita kalau memahami ajaran Rasulullah SAW dengan benar, imbang kehidupan kita. Lihat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rasulullah merendengkan, minta ilmu yang bermanfaat dan minta rezeki yang baik. Sebagian masyayikh ditanya, zaman sekarang, bagaimana hukum orang yang dia tidak punya beban, atau dia mungkin punya keluarga, kemudian dia mau meninggalkan pekerjaan, berhenti bekerja sama sekali, untuk dia belajar ilmu syariat, tidak mau menyusut kegiatan, gak mau punya kegiatan sama sekali, ya, selain belajar ilmu syariat. Apa kata para masyayikh? Sebagian mengatakan, la ansahaka bihadza, saya tidak menasihatimu untuk ini. Jangan masukkan diri dalam perkara yang ternyata nanti kita tidak sanggup. Apa yang kita tidak sanggup? Yaitu tidak memiliki apa? Kebaikan di dunia. Kita tambah dengan hadis yang kedua. Masih di hadis yang pertama, kita sampai di poin kedua, yaitu rezeki yang bermanfaat. Masih waktunya masih ada ya? Masih bisa ya? Kasih tahu saja, nggak apa-apa, angkat tangan kalau waktunya sudah mau habis. Hadis yang kedua adalah hadis, lihat, yang mengkisahkan tentang sahabat Nabi SAW yang mulia. Siapa dia? Yaitu hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang juga, subhanallah, ketika di jalan saya mendengarkan syarah dari Syekh Abdul Razak, luar biasa syarahnya. Ketika Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah, setelah berhaji, saat mulai sakit-sakitan, mulai terkena penyakit, kemudian dia apa? Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat disebutkan, anna Nabiya SAW dakhala alaihi ya'uduhu, bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadanya untuk menjenguk dia, wa huwa marid, dan saat lagi sakit saat itu. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, ala usi bimali kullahu, ya Rasulullah, boleh gak saya wasiatkan seluruh harta saya untuk disedekahkan? Apa kata Rasulullah? Faqala, kira-kira apa katanya? Apa Rasulullah bilang, Masya Allah, bagus gitu? Kata Rasulullah, la, jangan. Kata Rasulullah, qala fabisyatri, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah, boleh gak? Kalau saya meninggal, saya wasiatkan setengahnya diberikan sedekah, bukan buat ahli waris saya. Maka Rasulullah berkata apa?
Qala la, jangan. Dalam riwayat aba. Dalam riwayat Sa'ad bilang, aku tidak punya ahli waris kecuali seorang perempuan, anak perempuan. Kata Rasulullah, la, enggak boleh. Qala fabithuluthi. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah, boleh enggak? Kata Rasulullah, qala ats-tsuluts. Dalam riwayat watssulutsu katsir au kabir. Kata Rasulullah, sepertiga, dan sepertiga itu banyak dan besar. Sepertiga hartanya itu lebih banyak. Dari sini para ulama mengambil hukum orang tidak boleh berwasiat hartanya kepada selain ahli waris atau ahli waris di dalam ahli waris untuk disedekahkan atau diberikan kepada orang lebih dari sepertiganya karena haknya ahli waris. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan apa? Setelah itu lihat kalimat ini. Kalimat setelahnya dalam riwayat disebutkan, kata Rasulullah, antatruka, engkau meninggalkan keluargamu agniya dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang-orang. Subhanallah. Kalimat ini kata Syekh Abdul Razak bisa jadi nasihat untuk orang-orang kaya yang punya uang agar dia apa? Menyimpan uangnya untuk anak-anaknya. Bukan cuman nyari nafkah untuk makan hari ini kemudian selesai, bukan. Tapi disuruh seorang memiliki tujuan hidup. Dia punya tujuan di dunianya dia punya harta, kemudian dia simpan, dia memiliki rumah, kemudian dia memberikan harta ini kepada anak-anaknya. Apakah ini wasiat buat orang kaya saja? Kata Syekh Abdul Razak, bukan. Bahkan dalam hadis yang sama ini wasiat bagi orang-orang fakir yang tidak punya harta, yang masih diberikan kehidupan oleh Allah, disuruh dia berjuang agar bagaimana ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan harta untuk anak dan istrinya dari yang halal. Subhanallah, lihat. Meninggalkan keluarga kita dalam keadaan memiliki kecukupan sehingga mereka tidak terfitnah agamanya. Mereka mampu memiliki waktu luang, tidak tersibukkan dengan dunianya, bisa belajar agama Allah, memiliki harta. Ini lebih utama daripada kita meninggalkan mereka nggak memiliki harta. Para ikhwah, rahimakumullah. Ini subhanallah sudah berapa hadis yang kita sebutkan menunjukkan bahwasannya seorang muslim itu semangat produktif. Dia gabungkan antara kehidupan dunianya dan akhirat dia. Kalau ada syabab di sini, anak-anak yang memang masih sekolah, masih kuliah, bukan berarti dengan belajar agama ninggalin kuliah, enggak. Bukan berarti dengan belajar agama dia tidak apa? Tidak menyusun kehidupan dunianya, enggak punya planning terhadap kehidupan dunianya. Tidak berusaha untuk berusaha mandiri, tidak cuma bersandar sama orang tuanya. Lihat. Bukan ini tujuan seorang belajar agama. Tujuan seorang belajar agama agar dia menjadi orang yang bermanfaat di dunianya dan di akhiratnya dia. Dunianya dia bermanfaat dan akhirat dia bermanfaat. Bukan orang yang bersandar kepada orang lain. Lah. Bayangkan Ali radhiyallahu ta'ala an. Para sahabat Nabi itu bukan orang yang mudah minta bantuan kepada orang lain, bukan. Ali radhiyallahu an memperkerjakan dirinya. Ada satu waktu dia tidak punya harta, masih muda. Ali itu ketika hijrah bersama Nabi masih muda, dipelihara oleh Rasulullah SAW. Dia bisa datang ke Nabi, bisa datang kepada sahabat-sahabat. Siapa yang gak mau kasih bantuan Ali? Siapa yang gak mau kasih bantuan? Sepupunya Nabi tinggal di rumah Nabi, menantunya Rasulullah. Ternyata ada satu waktu dia gak punya harta. Akhirnya dia sewakan badannya ini untuk bekerja menimba air kepada orang Yahudi hanya untuk mendapatkan beberapa kurma untuk dia makan. Ya, subhanallah. Itakasab. Dia berusaha memikirkan dunianya. Jadi salah ketika orang belajar agama kemudian dia bilang sudah gak usah pikirkan dunia. Nah, salah, disuruh berjuang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disuruh dia pikirkan dunianya. Dan seseorang yang barakah adalah orang yang barakah dalam waktunya. Lihat para ulama, mereka adalah orang-orang yang barakah di dalam waktunya mereka. Mereka bisa merapihkan waktunya, mana waktu dalam sehari mereka untuk beramal, mana waktu mereka dalam sehari untuk belajar, mana waktu mereka sehari untuk mencari nafkah atau membangun keduniaannya mereka. Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka bergantian silih berganti untuk bisa duduk bersama Nabi. Satu sisi mereka harus punya nafkah, punya penghidupan. Mereka harus memiliki harta, punya kehidupan yang baik di dunia. Sehingga apa? Mereka sibuk di pasar. Tujuannya bukan buat berfoya-foya di dunia, bukan. Tujuannya agar mereka memiliki harta, agar mereka bisa duduk di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu bergantian dengan tetangganya bekerja agar dia bisa duduk di sampingnya Rasulullah SAW mendengarkan agama dari Rasulullah SAW. Hari ini dia bekerja, maka tetangganya yang duduk bersama Nabi. Besok dia duduk dengan Nabi, maka tetangganya yang bekerja. Lihat, subhanallah. Mereka bersiasat. Mereka berusaha mencari nafkah. Lihat Abdurrahman bin Auf ketika para sahabat datang hijrah ya ke Madinah, kemudian ingin diberikan bantuan oleh orang Ansar. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Walakin dulluni ala suq. Tidak usah, kata Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan saya mana pasarnya di Madinah. Mana pasarnya? Biar saya berjualan. Biar saya mencari nafkah. Dan tentu mereka mencari nafkah dengan apa yang Allah halalkan, dengan ilmu tadi. Makanya ilmu itu utama. Semari dia belajar, kemudian dia mencari nafkah, mana yang halal dan mana yang haram. Sama, anak-anak muda disuruh mencari nafkah. Kalau ada yang belum menikah, lihat, ada yang belum menikah, sebagian mengatakan udah saya nggak usah menikah, masih muda, sudah nanti juga kalau waktunya takdir menikah. Lah, salah. Bahkan anak muda disemangati dalam Islam suruh apa? Suruh dia menikah, cari modal untuk mahar, cari modal untuk meminta lawan jenisnya. Syekh Abdul Razak memiliki muhadarah yang begitu luar biasa mengenai bagaimana Rasulullah SAW mendidik seseorang agar dia menikah. Singkatnya, pernah Rasulullah SAW lihat, masih ada waktu? Masih ada ya? Pernah Rasulullah SAW ya, sedang di majelis bersama para sahabatnya. Kemudian berdiri salah seorang perempuan. Dan ini hukum khusus untuk Nabi saja. Jadi Nabi itu boleh, kalau ada seorang mukminah menghibahkan dirinya buat Nabi, Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Boleh, khusus untuk Nabi saja. Akhirnya perempuan tadi berdiri kepada Nabi SAW di depan orang, depan sahabat. Tiba-tiba dia bilang, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya buat engkau. Dan ini keadaan yang sangat muhrij. Muhrij itu dalam bahasa Arab sangat tegang, gak menyenangkan ya. Gak bisa Rasulullah menjawab, kemudian mungkin tersinggung wanita tadi. Akhirnya Rasulullah hanya menggoyang-goyangkan kepalanya saja, diam, gak menjawab sama sekali. Kemudian wanita ini ulangi 2 kali, wanita ini ulangi 3 kali, tapi Rasulullah gak menjawab. Karena Rasulullah, sebutkan para ulama, gak mau mungkin menolak, menyakiti hatinya ya. Dan ini depan orang. Sampai perempuan tadi duduk, tiba-tiba berdiri seseorang, lihat subhanallah. Tiba-tiba berdiri seseorang, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, illam takun bika haja, illam takun biha haja, atau kama qala, dia bilang apa? Ya Rasulullah, jika seandainya engkau tidak ada hajat terhadap wanita tadi, nikahkan aku dengannya. Subhanallah. Nikahkan aku dengan apa? Dengannya. Subhanallah. Apa tiba-tiba Rasulullah SAW nikahkan dia? Lah. Apa yang ditanya Rasulullah SAW? Apa yang kamu punya untuk mahar? Subhanallah. Apa yang kamu punya untuk apa? Untuk mahar. Maka kata dia, kata Rasulullah, irji, pulanglah ke rumahmu, cari sesuatu, datangkan mahar. Walau khatama min hadid. Walaupun itu
cincin besi. Sebagian ulama bilang itu baut, cincin besi itu baut. Sebagian mengatakan gitu. Walaupun itu cincin besi. Lihat, Rasulullah SAW suruh dia berusaha, walaupun itu cincin besi. Subhanallah, dia datang kepada Nabi, dia bilang apa? Saya nggak punya, walaupun cincin besi, nggak punya harta. Subhanallah. Apa tiba-tiba Nabi bilang, ayo dia nggak punya harta, ayo sedekah buat dia? Nabi nggak bilang gitu. Nabi mau lihat usahanya dia. Kata Nabi apa? Nabi diam. Kata Rasulullah, cari. Akhirnya orang itu cari, jalan terus keluar, dan sahabat diam semua. Dia bilang nggak dapat, dia balik lagi, dia masih ngotot. Dia bilang anda nggak dapat. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, hada izari. Ini sarungku. Dia pakai sarung. Kata yang meriwayatkan hadis, dia pakai sarung. Tahu kalau orang mau umrah atau haji, dia pakai sarung dan pakai apa? Rida, ihram. Kata riwayat hadisnya, dia pakai sarung tapi nggak punya rida, jadi nggak punya atasan, nggak punya bajunya. Jadi atasannya ini nggak pakai baju, dia cuma pakai sarung saja. Dia bilang, ya Rasulullah, hada izari, ini izarku. Dia mau nikah. Kata Rasulullah, ini bukan solusi. Kalau engkau kasih dia mahar sarungmu, kamu telanjang, nggak mungkin telanjang. Kata Rasulullah, kalau kamu masih pakai, dia nggak mendapatkan mahar. Bukan solusi. Akhirnya diam sahabat, diam dia, dan dia masih bolak-balik mencari cara. Rasulullah masih terus melihat dia. Sampai sudah dia tidak memiliki apa-apa, kemudian dipanggil Rasulullah, kata Rasulullah, apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Quran yang kau hafal tanpa melihat? Hafal, memiliki hafalan? Kata dia, iya. Dia menyebutkan surat ini dan surat ini. Maka kata Rasulullah, aku nikahkan engkau dengannya, dengan maharnya engkau mengajarkan dia Al-Quran. Seharusnya kalau mengajarkan Al-Quran dapat upah dia boleh dapat upah, maka tidak perlu diambil upahnya sebagai mahar. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak apa? Seseorang itu harus semangat dalam hidupnya dia. Bukan duduk kemudian mengharapkan rezeki itu tiba-tiba datang. Ya, kemudian dia mengharapkan dia masuk surga tiba-tiba. Lah, tentu dalam kehidupan akhiratnya dia beramal, sama dalam kehidupan dunia dia beramal juga. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam doanya tadi apa? Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Sama, amal juga butuh ilmu, dan syarat diterimanya amal dua, ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kata Syekh Abdul Razak, sebagian orang bangun sholat subuh, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, kemudian tidur lagi, bangunnya nanti siang. Kemudian gak melakukan apa-apa. Ya, bangun kecuali sholat yang wajib. Kemudian tidur lagi, duduk di rumah, nongkrong. Kata Syekh Abdul Razak, dia nggak fahami doanya. Rasulullah SAW ketika membaca doa ini, bukan terus duduk nongkrong setelahnya. Rasulullah SAW berusaha, dia berikhtiar, dia datangkan asbab. Maka butuh seorang mendatangkan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebabnya apa? Duduk di majelis ilmu. Betul, duduk di majelis ilmu. Nggak ada. Sungguhnya seorang tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Nggak ada itu ilmu miladun, tiba-tiba tidur, bangun tidur, hafal Quran. Ada nggak? Nggak ada, dusta itu, nggak ada. Rasulullah SAW nggak tidur tiba-tiba hafal Quran, nggak. Diturunkan Quran 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Sahabat masuk Islam tidak tiba-tiba hafal Quran dan faham Quran. Mereka belajar dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah katakan rezeki yang baik, apa Rasulullah diam? Lah. Lihat bagaimana Rasulullah wafat. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah wafat sedangkan dir'uhu, baju perangnya itu tergadaikan di orang Yahudi. Rasulullah berusaha, ya nggak diam. Kira-kira kalau Nabi lagi sulit, gak punya uang untuk menafkahi keluarganya, sahabat-sahabat bantu gak? Bantu. Tapi Nabi bukan tipe orang yang memang mudah meminta-minta, bukan. Ketika dia sulit, dia tidak mendapatkan harta, dia gadaikan bagian dari apa? Hartanya. Yes, dia berusaha.
wa amalan mutaqabbala. Dan Rasulullah meminta kepada Allah amal yang diterima. Lihat. Saking dia ingin amalnya diterima, dia datangkan asbab. Di antaranya dia meminta apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Setiap kali Rasulullah meminta kepada Allah, meminta agar amalannya diterima. Amalan makbula. Amalan mutaqabbala. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Kalau orang memahami hadis ini, doa ini dengan maknanya yang betul, seharusnya hidupnya optimis, seharusnya hidupnya produktif, seharusnya hidup dia penuh dengan karya. Harinya dalam satu waktu penuh dengan amalan, beramal, belajar ilmu, kemudian mencari dunianya, dan amalan yang manfaat. Dan begini para ulama membagi waktu mereka. Mereka bagi waktu mereka dalam satu hari, ada waktu mereka dengan Allah, ada waktu mereka dengan keluarga mereka, ada waktu mereka dengan apa? Mencari nafkah. Waktu mereka barakah. Bukan cuma duduk, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan duduk, itu sudah sebuah kesalahan. Tidak melakukan sesuatu dan duduk apa? Sebuah kesalahan, karena dari muqtada, ya, dari dampak yang wajib atau dari muqtada itu dari kewajiban seorang bertawakal adalah dia berusaha. Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti burung. Apa yang dilakukan oleh burung? Diam di sarang, enggak keluar-keluar? Lah. Kata Sallam, yaghdu khimasan wa yaruhu wa yarji'u bitanan. Kata Sallam, dia keluar dari sarangnya berusaha dalam keadaan lapar. Kemudian Allah kasih dia rezeki dan dia pulang, dia bisa makan dan dia bisa kasih makan anak-anaknya. Para ikhwan rahimakumullah, Islam itu realistis. Tidak ada ya kehidupan rahbaniyah dalam Islam. Ya, kita ketika kuliah di Madinah, kalau orang yang ngambil kuliah dakwah dan usuluddin itu anak kebetulan mengambil kuliah itu, ya, alhamdulillah, biqadarillah, dia akan mempelajari sekte-sekte dan agama selain Islam. Ternyata ada ajaran yang sebagian orang menganggap itu ajaran Islam. Apa rahbaniyah? Rahbaniyah itu menjadi pendeta meninggalkan dunia. Ajaran tersebut bukan ajaran Islam, nggak ada. Tidak ada dalam Islam seorang diajarkan dia meninggalkan dunia 100%. Tidak ada. Ya. Bahkan ada seseorang yang tidak mau menikah, meninggalkan dunia, ya, tidak mau tidur, tidak mau makan, dia mau berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, benci terhadap sunnahku, bukan bagian dariku, kata Rasulullah. Para ikhwah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan jadi manfaat, ya, untuk semua buat kita, dan kita masih di masa syabab, ya, memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin, melihat barakah waktu kita. Kalau dalam satu hari kita tidak memiliki produktivitas yang bagus, maka seharusnya kita mencela diri kita. Karena para ulama menjelaskan bahwasannya hati itu bermacam-macam. Di antara hatinya seorang mukmin adalah hati lawamah. Lawamah adalah hati yang mencela seorang mukmin ketika dia bermaksiat kepada Allah. Mencela seorang mukmin ketika dia tidak bisa mendapatkan manfaat yang paling baik, amalan yang baik. Karena setiap orang yaumul qiyamah akan mencela dirinya. Orang yang kufur mencela dirinya. Kenapa dia kufur? Orang yang beriman mencela dirinya, kenapa dia tidak beramal lebih baik waktu di dunia dia sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Maka harus setiap hari ada evaluasi diri kita. Ya. Apa yang kita lakukan setiap hari, Ana berikan tips, ya. Para ulama itu memberikan tips dulu, kita guru-guru kita memberikan tips ketika kita belajar Jamiah Islamiyah. Ketika kita mau tidur, kita muhasabah terhadap diri kita. Apa yang telah kita kerjakan dalam satu hari ini? Apakah kita
mendatangkan manfaat yang besar terhadap akhirat kita, terhadap dunia kita, atau ternyata banyak waktu yang terlalaikan oleh kita. Ya. Jika terjadi lalai, maka jadikan esok itu apa? Afdal minal ams. Jadikan besok itu lebih baik daripada apa? Kemarin yang kita tertinggal. Buat daftar dalam diri kita, sama, hatta yang sudah di masa tua juga ya, buat daftar dalam hidup dia. Ya, apa yang dia kerjakan hari ini? Apakah manfaat buat akhirat dia? Apa ternyata waktu dia terbuang sia-sia? Karena ternyata nikmat tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ni'matan, kata Allah Subhanahu wa taala, 2 nikmat ya yang akan diidam-idamkan, maghbun fiha katsirun minan nas, yang manusia lalai diidam-idamkan oleh orang yang sudah meninggal yang ingin kembali. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan apa? Faragh, waktu luang. Dan sampai waktu kita terbuang-buang, dan manusia ada masa futur pasti. Tapi apakah dia terus berjalan di masa futurnya? La. Maka dia butuh apa? Mengoreksi dirinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan, saya serahkan kepada moderator. Apakah doa? Iya. Baik. Apakah doa ibadah bagian dari ikhtiar? Iya. Betul. Di antara sebab rezeki itu sholat. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hikmahnya dan dengan ilmunya dan dengan kehendaknya menjadikan dunia ini memiliki asbab yang harus diraih oleh manusia. Dan sebab tersebut terbagi menjadi 2. Sebab tersebut terbagi jadi apa? 2. Ya. Ada sebab kauniyah qadariyah, ada sebab kauniyah syar'iyah, qadariyah syar'iyah. Ada sebab yang secara syariat, secara takdir dan syariat pun menyetujui sebab tersebut. Ada sebab yang mungkin syariat menolak, ya, sebab tersebut, mengharamkan sebab tersebut. Ketika seorang menginginkan ilmu atau menginginkan harta misal, apa sebabnya? Ada sebab qadariyah, ya, terkadang juga secara syariat dibetulkan, yang bisa dilakukan oleh mukmin dan kafir. Mau harta, suruh kerja gak? Kerja. Orang kafir bisa kerja, orang mukmin bisa kerja, bisa. Orang mau sehat, orang kafir kalau berobat sehat, insya Allah sehat, Allah yang kasih. Orang mukmin sehat gak kalau mau berobat, insya Allah sehat, Allah yang kasih. Ada sebab syariah, sebab yang memang secara syariat. Contoh, mau dapat rezeki, sholat. Sakit kanker, diantara sebab syariah buat berobat, minum air zam-zam. Secara penelitian gak ada hubungannya. Secara ilmiah di dunia tidak ada hubungannya. Seorang minum air zam-zam dengan sakit kankernya dia. Seorang minum atau dia sholat dengan apa? Bekerja. Seharusnya secara dunianya tidak nyambung, malah waktunya terbuang untuk apa? Sholat. Tapi ini sebab syariah. Namun di dalam syariat kita disuruh menggabungkan semua sebab ini. Seorang mukmin memiliki kelebihan dari orang kafir karena dia bisa menggabungkan 2 sebab ini. Sebab syariah tidak mungkin dilakukan orang kafir. Contoh tadi bekerja, kalau mau rezeki, seorang itu bekerja, di antara sebab rezeki sholat. Maka orang mukmin menggabungkan antara bekerjanya dan apa? Sholat. Dia bekerja, di waktu dia bekerja, kemudian dia sholat, dia beribadah, dia menuntut ilmu, di waktu dia menuntut ilmu. Lihat, subhanallah.
Orang kafir bisa melakukan ini? Nggak bisa. Cuma satu sebab yang dilakukan oleh orang kafir. Mau sehat. Di antara sebabnya ruqyah. Apakah kalau ruqyah nggak boleh berobat? Enggak. Berobat tetap. Orang kafir berobat. Orang mukmin berobat dan dia ruqyah dirinya. Dengan bacaan Al-Quran. Sehingga seharusnya orang mukmin lebih produktif daripada orang kafir. Karena dia memiliki sebab-sebab yang dia bisa apa? Gabungkan. Dia tidak tahu di mana sebab yang mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apa? Harus lebih produktif, dan di antara sebab tersebut adalah doa, pasti, ya. Karena usaha seseorang, ya, tidak ada artinya tanpa meminta isti'anah kepada Allah, dan ini makna yang sangat mendalam dari ayat Allah yang setiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku meminta dan hanya kepadamu aku iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta apa? Tolong. Dan Nabi SAW menggabungkan ini dari hadiah Nabi SAW, dari contoh yang Rasulullah lakukan. Nabi menggabungkan ini. Apa yang dia lakukan? Di pagi hari dia bangun, dia kemudian sholat sunnah, kemudian dia apa? Sholat wajib. Dia berdoa pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setelah itu apa dia diam? Dia beramal. Dia berusaha mencari rezeki yang baik. Dia berusaha agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Coba diulangi bagaimana? Agar ya, betul. Ya. Ini pertanyaan bagus nih ya. Sebetulnya ini masuk dalam judul ini, cuman waktunya kan singkat, gak cukup ya. Lihat bagaimana ya seorang agar dia produktif dan tidak menunda-nunda. Menunda-nunda ini dalam bahasa Arab para ulama menjelaskannya dengan kalimat taswif, saufa. Dan ini penyakit paling besar buat orang yang bisa produktif. Ya, syaitan itu masuk dari bab ini, dan jiwa manusia memang senang taswif. Taswif itu artinya menunda pekerjaan. Dan syaitan seperti ini, ya. Harusnya dia mengerjakan sesuatu di waktu ini, kemudian dia katakan apa? Sudah, biar nanti. Kemudian dia katakan lagi, biar nanti. Sampai dia melewati keutamaan yang harusnya dia apa? Dia dapatkan. Dan taswif ini penyakit bukan hanya kepada perkara dunia, bahkan kepada perkara akhirat. Ya. Seorang maksiat mau tobat, sudah nanti dulu aja, maksiat dulu aja. Nanti kalau sudah selesai maksiatnya baru apa? Taubat, taswif. Padahal dia tidak tahu kapan ajalnya tiba. Seorang dikumandangkan azan, kemudian nasallallahu ya, taswif. Ya, kita sering kali seperti itu. Azan, kemudian kita bilang nanti sebentar dulu, masih ada waktu. Dan antara azan masih ada qomat. Ya. Kemudian dia apa? Qomat. Dia bilang nggak apa-apa, baru takbir, belum ruku, masih bisa dapat 1 rakaat. Ya. Kemudian dia wudu, ternyata antri kamar mandinya dan sebagainya. So dia bilang nggak apa-apa, masih dapat jamaah. Dia masuk, sudah selesai salam imam. Ini taswif, ya, menunda-nunda. Ya. Maka bagaimana caranya? Caranya sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muzlim. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, badiru. Di akhir zaman itu Nabi SAW suruh para sahabatnya, badiru, bersegeralah, kata Rasulullah, bil a'mal, fitanan, dengan beramal, ka qita'il lailil muzlim, seperti mana malam ketika dia masuk menggeser siang, terus berjalan waktunya. Ya. Digambarkan dalam hadis tersebut, yasbahu rajul mu'minan wa yumsi kafiran.
Di pagi hari seseorang itu beriman dan di sore hari dia menjadi kafir. Kata para ulama syarah hadis ini, seseorang apabila dia memiliki niat beramal saleh, niat mengerjakan sesuatu, kerjakan segera. Jangan tunda. Kalau dia mampu kerjakan, kerjakan. Kenapa? Karena di akhir zaman fitnah begitu besar. Betapa banyak orang niat mengerjakan yang baik, akhirnya niatnya gagal, keburu dia malas, keburu berubah niatnya, keburu kesempatan itu hilang. Lihat. Beda dengan orang berniat, namun dia sudah yas'a, dia sudah berusaha, tapi tidak Allah berikan taufik. Mau berhaji, mau umrah, subhanallah begitu daftar meninggal dunia. Beda, dia sa'a, dia sudah berusaha. Sama orang yang menunda. Lihat subhanallah. Punya harta, kalau yang melihat umrah itu wajib dalam sekali seumur hidup, karena condong sunnah muakkadah. Sebagian para ulama melihat apa? Umrah wajib sekali seumur hidup. Mau umrah, akhirnya dia apa? Menunda. Dia bilang nantilah, nanti sudah. Subhanallah. Atau dia punya uang untuk haji, dia bilang nanti aja udah. Nanti dulu saya masih belum siap haji dan lain sebagainya. Sampai subhanallah ditakdirkan tidak haji dan dia ya'tham. Dosa karena dia apa? Menunda kesempatan yang telah datang kepada diri. Sama, sudah mampu menikah, ya, sudah mampu bekerja, punya penghasilan cukup, dan dirinya terfitnah dengan lawan jenis, dia bilang dia suruh nikah nanti dulu, masih mau main dulu, masih mau kumpul-kumpul dulu, masih mau ini dulu. Subhanallah, jatuh terhadap perbuatan dosa, ya sam, dia yang menunda. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, dia menunda, taswif terus. Dan ini penyakit, kata para ulama, penyakit yang harus dihilangkan, ya. Sehingga caranya bagaimana? Caranya merapikan waktu. Bukan berarti kita berbicara kita yang paling rapi waktunya, enggak, sama. Caranya kita mengevaluasi. Setiap hari, di akhir hari, kita lihat apa yang kita amalkan. Apa masalah-masalah yang kita lakukan. Dan orang-orang kafir, para ikhwah, orang kafir sangat sadar betul masalah taswif ini. Antum kalau lihat handphone sekarang, ini orang muslim atau orang kafir yang buat? Sebagian besar orang kafir yang buat. Mereka taruh aplikasi untuk memanage waktu kita bermain media sosial. Karena mereka sadar betul betapa banyak waktu yang apa? Hilang. Dan kalau ada yang paling berharga dalam dunia ini, diantaranya adalah paling berharga adalah waktu. Karena dia la yarji', dia tidak akan pulang. Banyak orang mengeluarkan hartanya dia hanya untuk bisa mendapatkan waktu untuk berkegiatan. Subhanallah. Kita punya waktu luang, bisa belajar, bisa memanfaatkan, manfaatkan. Bukan gak boleh istirahat. Tentu setiap dari kita, badan kita punya hak, keluarga kita punya hak, teman kita punya hak. Bukan tidak kita bergaul dengan orang, boleh kita bergaul, kumpul dengan orang, tapi di manage waktunya. Ya. Sama, dan ini nasihat bukan cuma buat anak-anak muda, bukan yang di SMA atau di kuliahan, bukan. Hatta untuk orang-orang umur 30, 40, 50 tahun sama. Betapa banyak orang yang umur 50 tahun, 60 tahun bahkan sudah pensiun, buang-buang waktunya nongkrong. Gak jelas mau ngapain. Karena memang tidak tertanam di dalam dirinya tujuan hidupnya dia. Dia gak bisa memanage waktunya dia. Dia tidak sadar bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Seharusnya nasihat yang sama buat kita yang alhamdulillah mungkin setelah kerja atau mungkin ada orang yang sudah di masa pensiunnya, sudah bertahun-tahun sibuk gak bisa belajar agama karena mencari nafkah. Begitu dapat waktu kosong di masa pensiun, nganggur, main gaple, main kartu, yang lain sibuk nyari kegiatan lain, sebagian motor-motoran. Bukan gak boleh, boleh. Tapi subhanallah, waktu pensiunnya habis sampai meninggal, pakai motor kemana-mana. Kalau manfaat gak apa-apa, berdakwah sambil dia masih manfaat.
Ini enggak. Dan subhanallah, manajemen waktu ini penting. Ya. Sehingga waktu ini adalah nasihat buat anak muda, dan nasihat buat orang tua, dan nasihat buat kita, pelajar. Ya. Dan semua orang dari kita ketika dibangkitkan, kita menyesali atas waktu yang kita lewati. Tadi entah orang kafir menyesal kenapa dia tidak beriman, atau orang mukmin kenapa dia tidak memaksimalkan imannya di waktu-waktu yang dia lalui. Wallahu taala a'lam bishawab. Oh, masya Allah. Baik, 2 pertanyaan ya. Anda kelihatannya bisa kasihnya satu-satu. Satu buat ikhwan ya. Silahkan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan untuk kita satu hadis dari 2 hadis dasar yang kita bawakan dalam tema ini. Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia boleh, nggak apa-apa. Nah, ada yang bisa gak? Oh, fadhal. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Sebelumnya memang hafal? Enggak. Subhanallah, lihat manfaat. Ya. Karena kalau hafal doanya, saya tahu semua hampir dari kita hafal. Tapi hafal riwayatnya dari Ummu Salamah, Nabi membaca ini selesai sholat apa? Subuh. Ini sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Fadol, ini namanya siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah gak kira-kira? Oh, dapat. Allah membarik, masya Allah. Ya. Tapi yang satu lagi kepada yang akhwat, bagaimana caranya nih? Ana ajukan pertanyaan, nanti dari akhwat ada yang jawab. Oh, baik. Bagi yang akhwat, sudah disebutkan tadi satu hadis. Sebutkan satu hadis lagi yang menjadi dasar tadi kita membahas tema ini. Karena tadi kita di awal mengatakan kita menyebutkan 2 hadis ya. Hadis yang pertama tadi tentang doanya Rasulullah SAW. Hadis yang kedua apa? Mungkin dari akhwat bisa jawab. Silahkan. Kita kasih bocoran dikit ya. Hadis tentang wasiat tadi. Apa tuh hadisnya? Pakai bahasa Indonesia boleh. Atau maknanya, boleh menyebutkan hadis dengan maknanya ya. Gak mesti dihafal hadisnya. Ada yang bisa dari akhwat? Anda gak tahu dijawab langsung atau ditulis kertas tuh? Dijawab langsung. Hah? Ada yang bisa jawab dari akhwat? Gak ada ya. Taib dari ikhwah, ada yang bisa jawab? Ya, subhanallah. Tahapan belajar itu apa? Mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafal. Ya. Apa hadisnya tadi? Apa yang diriwayatkan? Dengan makna boleh meriwayatkan dengan makna. Tentang apa tadi wasiat itu? Hadis dari Sa'ad. Betul, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa tentang apa ceritanya? Betul, tentang harta. Saat ketika sakit-sakitan setelah haji Rasulullah SAW jenguk Sa'ad, betul ya? Kemudian Sa'ad mau ngapain hartanya? Mewasiatkan seluruh hartanya disedekahkan. Dibolehkan oleh Rasulullah SAW semuanya? Taib. Kemudian apa yang katakan Sa'ad? Kemudian kata Sa'ad, kalau nggak boleh semuanya, Sa'ad bilang apa? Setengahnya dulu. Boleh gak setengahnya Rasulullah SAW? Nggak boleh. Kemudian apa kata Sa'ad? Sepertiganya. Boleh gak sepertiganya? Sepertiganya kata Rasulullah, wa thuluth boleh, tapi Rasulullah bilang thuluthu katsir. Sepertiga itu apa? Banyak. Kemudian tadi kata Nabi apa? Lebih baik meninggalkan keluarga ahli waris dalam keadaan apa? Agnia, berkecukupan, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Meminta-minta kepada orang. Ini dasar hadis kita, ya. Bahwasannya kita hidup produktif, memikirkan kehidupan dunia kita, bahkan kita memikirkan orang yang setelah kita. Ya, dalam riwayat terakhir yang tutup mungkin ya, kata Rasulullah, tidaklah seorang bahkan menanam,
tidaklah seorang menanam satu tanaman, kemudian dari hasil tanamannya itu dia meninggal, atau tanpa dia menanam, mungkin dia menanam biasa buat orang ambil, ada yang mengambil dari manusia, ada yang mengambil dari hewan, ya, maka dituliskan sedekah buat dirinya. Subhanallah, setiap orang yang mendapatkan manfaat dan makhluk mendapatkan manfaat dari apa yang ditanam, sedekah, kata Rasulullah. Ya, ini sangat manfaat dan seorang disuruh produktif di dalam Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Oh, akhwat masih ada. Taib. Ada yang mau bertanya atau kita kasih tanya? Kuis. Oh, kuis. Taib. Untuk akhwat. Taib. Untuk akhwat, di dalam penjelasan kita, ya, tadi dalam pertanyaan ada satu penyakit yang membuat kita jauh dari produktif, ya. Apa tadi penyakitnya? Tafadhol. Mungkin dari akhwat yang jawab. Oh, ada, betul. Anak kira nggak ada akhwatnya, ternyata ada. Oh, masya Allah, dengan bahasa Arab lagi, ya. Penyakitnya adalah apa? Taswif. Taswif itu dari kata saufa, yaitu apa? Menunda, ya. Yang kedua, apa wasiat Nabi di akhir zaman tadi tentang menunda ini? Ada yang bisa jawab mungkin dari akhwat? Apa wasiat Nabi tadi? Disuruh apa? Kata Rasulullah, badiru fil a'mali apa? Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Nah, siapa yang bisa jawab dari akhwat? Jangan cuma satu akhwat. Ada yang bisa jawab? Oh iya, apa? Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Betul, betul. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Disuruh seorang menyegerakan amalannya, ya. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kata para ulama, jika engkau di dalam keadaan pagi dan memiliki amalan soleh yang mau diamalkan, jangan menunggu sore hari sama sekali. Ya, jika di sore hari jangan menunggu apa? Pagi hari. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang dan kita tidak tahu kapan fitnah itu menyentuh hati apa? Hati kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.